Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Idil Firiski Nur Ilahi, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 2 yaitu dasar teori dari karya tulis ilmiah kelompok kami. Yang pertama dilakukan yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, media konvensional, dan media massa. Lalu dijelaskan dalam bahasa Indonesia di sini menjelaskan tentang bagaimana bahasa Indonesia itu lahir. Dari sejarahnya, bagaimana tonggaknya yaitu Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Lalu hingga diresmikannya bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu di bawahnya saya menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia itu berkembang dari bahasa yang awalnya dari bahasa Melayu yang digunakan pada zaman dahulu sebagai lingua franca atau bahasa pengantar. Lalu perkembangannya sendiri pertama kali pada tahun 1953 oleh WJS Purwodarminta melalui Kamus Bahasa Indonesia yang memuat hingga 23.000 kata. Hingga pada tahun 2007 terjadi perkembangan hingga 590 kata melalui pusat bahasa. Di sini juga menjelaskan bagaimana PERS berperan penting dalam penambahan kata-kata bahasa Indonesia itu sendiri. Lalu di akhir menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia sekarang mulai tergeser oleh bahasa asing karena generasi muda di sini sekarang lebih merasa milenial jika menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Lalu yang kedua saya menjelaskan tentang bahasa daerah. Di sini juga menjelaskan bagaimana bahasa daerah itu berkembang secara turun-menurun, yang berarti di sini bahasa daerah lebih dahulu daripada bahasa Indonesia. Karena bahasa daerah sendiri merupakan bahasa ibu dari setiap daerah itu sendiri. Yang ketiga, saya menjelaskan tentang media konvensional. Bagaimana media konvensional berperan penting dalam perluasan bahasa Indonesia dan serta kata-kata ataupun morfologinya. Karena seperti yang dibilang tadi, PERS atau media massa berperan aktif dalam penambahan kata-kata, daftar kata dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu saya menjelaskan media daring. Bagaimana media daring ini berfungsi efektif dalam perkembangan bahasa Indonesia. Karena media daring bisa dilakukan secara global, jadi bahasa Indonesia bisa berkembang secara menyeluruh. Namun juga media daring juga menyebabkan bahasa Indonesia sendiri bergeser karena keglobalan itu menyebabkan banyak sekali bahasa-bahasa asing yang lebih dikenal daripada bahasa Indonesia sendiri. Ya, lalu dalam dasar teori, saya menjelaskan landasan teori. Landasan teori ini sendiri saya di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana dari tinjauan pustaka itu dicakup secara menyeluruh. Jadi di sini menjelaskan bagaimana bahasa pertama kali diciptakan, lalu bagaimana bahasa Indonesia berkembang, bahasa daerah berkembang, hingga media konvensional maupun media daring berperan aktif juga dalam berkembangnya bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Sekian dari saya, apakah ada saran, pertanyaan, atau kritik
Mohon izin sebelumnya saya ingin memberikan kritik yaitu terkait penggunaan huruf kapital pada kalimat di dalam tanda petik yang di paragraf pertama dari tinjauan pustaka mengenai subbab bahasa Indonesia, Lil. Yang bagian kalimat bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa huruf kapital B-nya belum siap. Yang mana, Nu? Yang di dalam kata kutip pasal 36 yang berbunyi bahasa ya. Kenapa? Bukannya harus huruf besar dulu ya di bahasa? Soalnya ini koma, bukan titik. Tapi di dalam itu kan tanda kutip. Tapi ini tapi kan ini koma, Nu. Gimana ya? Gini. Coba di izin, setahu saya kalimat yang berada di dalam tanda kutip itu diawali dengan huruf besar. Mohon dikoreksi jika salah. Oke. Makasih, Nu. Ada lagi? Mohon izin mengoreksi. Iya. Pada latar belakang paragraf pertama, kalimat keempat, Latar belakang bab 1. kata Perancis. Iya. Enggak, bab 2 dong. Hah? Latar belakang paragraf pertama. Bab 1 kan? Iya. Itu kata Perancis. Saya cek di KBBI. Penulisan yang tepat itu bukan Perancis tapi Prancis. Tidak memakai. Iya. Oh, oke. Makasih. Iya. Oke. Ada lagi? izin. Ya, Bill. Di subbab bahasa daerah, terus di bagian paragraf kedua itu asrif 2010 tanda titiknya harusnya setelah tanda huruf. Ini. Oh iya. Nah, ya. Ya. Mungkin itu. Oke, makasih. Ada lagi? Apakah semua yang masuk dalam dasar teori ini menurut Anda semua sudah pas atau ada yang kurang? Ada yang perlu ditambah? Cukup? Ya.
Hah? Melo. izinin. Ya. Mungkin untuk praktik kata pembagian landasan teori paragraf 2. Gimana, Bil? Kurang keras. Landasan teori paragraf 4 untuk kata dengan begini diganti begitu mungkin lebih pas ya. Dengan begitu dapat disimpulkan. Landasan teori. Oh, ya Allah. Yang mana, yang mana? Paragraf 4. Ya. Alex. Heeh. Dengan begini itu mungkin bisa diganti dengan kata begitu. Ini. Ini benar Alex 2010-19. Julus cium. Apa Oma Reja? Oma Tayun. Apa mungkin ditambah dengan kalimat menurut Alex ya? Nggak apa-apa sih, tapi ininya 2010.2.19 bener nggak? Emang gini? Aku lupa. Ada lagi atau cukup? Mohon izin, ada terkait penggunaan tanda hubung, Lil. Di mana? Di subbab bahasa Indonesia, kalau kita kata yang dihubungkan dengan kata hubung itu tidak diberi spasi, ya kan? Kayak gini. Yang kayak iya itu bukannya nggak dikasih spasi ya? Setahu saya nggak dikasih. Harus gini lah. Siap. Terus siap, setahu saya iya. Yang antar etnis juga tahun-tahun juga mohon diperbaiki. Di kata undang-undang juga. Oke, makasih No. Siap. Di bawah juga ada. Siap, terima kasih. Banyak. Ada lagi? Atau cukup? Izin itu untuk paragraf munculnya virtual reality. Ini. Ya, itu dengannya N-nya. Oh iya. Kasih. Ada lagi? Ada lainnya ya. Ini arbitrer ini bahasa asing atau enggak? Siap, tidak. Mohon izin, Lil, mungkin judul subbab sama kalimat utama setiap paragraf itu
belum sama, belum sejajar. Contohnya kayak subbab bahasa Indonesia dengan kalimat paragraf pertama bahasa Indonesia, jarak dari Harusnya gini. ya sama ya. Seperti bab 1 kita yang kemarin. Enggak ini. Sama aja. Siap, mohon maaf kalau. Bentar ya. Tapi di rumusan masalah kemarin iya deh. Iya, yang lain, Iya. Siap, terima kasih. Kasih Nung. Oke, nanti aku perbaiki dulu. Ada lagi? Oke, Tahu cukup? Gimana cukup? Mungkin dari saya cukup sih. Yang lain cukup? jadi menurut saya juga sepertinya cukup. Siap, cukup. Siap, cukup. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.